Tanah air siap menerima perubahan paradigma. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat juga untuk kita semua. Pada pertemuan kelima kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana perkasanya, bagaimana hebatnya teknologi, khususnya teknologi digital yang bisa memporak-pondakan tatanan kehidupan dan penghidupan manusia, termasuk di Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita mengakui adanya kekuatan gelombang perubahan yang menghantam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita semua sebagai bangsa Indonesia telah berjanji dan bertekad untuk bertanah air satu, tanah air Indonesia. Artinya, hantaman gelombang perubahan yang dimaksud tersebut harus tidak merusak 4 konsensus dasar kita. Karena konsensus inilah sejak dahulu, sejak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu menjaga keberadaan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Hantaman gelombang perubahan yang datang tanpa lelah itu seolah-olah berkata kepada kita sebagai bangsa Indonesia, "Hei, berubahlah. Berubahlah. Tinggalkan kegiatan buruk seperti korupsi dan kolusi. Karena kami datang," kata gelombang perubahan, "untuk melibas dan menghilangkan keburukan-keburukan tersebut. Karena segala sesuatu menjadi serba transparan dan serba efektif, serba efisien yang bisa diukur atau secara terukur. Itulah kami," kata gelombang perubahan. Sedangkan kepada tanah air, negara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, gelombang perubahan juga berkata, memberikan pesan, "Rubahlah sistem administrasi publik ke sistem yang baru yang diukur berdasarkan kinerja atau performance yang tidak kaku, untuk membentuk birokrasi yang tidak kaku, serba cepat, serba akurat, karena kesemuanya sudah berbasis pada teknologi digital." Pesan yang kedua adalah rumuskan kebijakan publik yang mengedepankan partisipasi masyarakat secara tegas. Karena hanya dengan peningkatan partisipasi masyarakat, dampak negatif akibat penggunaan pemanfaatan teknologi digital yang serba cepat bisa dieliminasi. Paling tidak bisa diminimumkan. Mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, multikulturalis, dengan jenjang pendidikan, adat budaya yang berbeda-beda. Pesan yang ketiga dari gelombang perubahan ini, sosialisasikan pemahaman kolaborasi yang mengutamakan sharing information sebagai kekuatan baru untuk segala jenis kegiatan, misalnya kegiatan politik, sosial budaya, dan lain-lain. Dan kegiatan-kegiatan tersebut akan dihela, akan ditarik oleh kegiatan ekonomi digital yang manfaatnya adalah bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pesan yang keempat berikutnya adalah rumuskan aturan hukum yang memayungi hal-hal di atas, terutama untuk kegiatan ekonomi digital. Berikutnya adalah
kondisi sekarang dalam kegiatan ekonomi digital, kita bisa sama-sama melihat bahwa para pelaku ekonomi digital cenderung berkegiatan untuk membentuk ekosistem baru, di mana mereka termasuk perusahaan-perusahaan startup bergabung untuk saling share kekuatannya masing-masing. Dan pasti tidak mustahil akan terjadi perjanjian-perjanjian tertentu. Misalnya perjanjian akuisisi, kemudian perjanjian investasi yang sifatnya lintas negara yang harus kita amankan. Karena itulah diperlukan rumusan hukum yang bersifat nasional yang harus menjadi payung keamanan bagi kegiatan internasional dimaksud, khususnya investasi yang mungkin dilakukan oleh startup perusahaan Indonesia ke startup perusahaan asing yang mungkin bergerak di Indonesia ataupun mungkin tidak. Intinya harus diamankan besaran investasi tersebut. Prinsipnya harus ada aturan hukum yang mengamankan kegiatan investasi lintas negara atau lintas bangsa yang dimaksud tersebut. Hal lain dalam kegiatan ekonomi digital, azas kebersamaan bangsa Indonesia yang merupakan tujuan dari berbangsa dan bernegara dalam era serba virtual, serba internet atau IoT, Internet of Things, yang merubah pola kebiasaan one-to-one sharing information menjadi one-to-many sharing information. Bila hal ini dilakukan, akan menciptakan keseimbangan baru. Jadi dengan adanya teknologi digital ini, dengan memanfaatkan teknologi digital ini akan menghasilkan keseimbangan baru selain kekuatan baru. Konsekuensinya, kita harus menghilangkan kebiasaan buruk, yaitu men-sharing dalam tanda petik berita-berita hoax di segala aspek kehidupan dan kehidupan. Apalagi berita-berita hoax tersebut pasti melanggar atau bisa melanggar 4 konsensus dasar kita. Kita harus hati-hati dalam melakukan sharing information tersebut, dan ini adalah upaya-upaya penegakan hukum untuk memberikan efek jerah. Akhirnya sebagai penutup, pada pertemuan kita kali ini sudah dipastikan bahwa tanah air, negara tidak pernah merasa khawatir atas perubahan apapun di setiap aspek penghidupan dan kehidupan, karena negara mempunyai prinsip, yaitu berprinsip pada asas kebersamaan sebagai bentuk dari tujuan berbangsa dan bernegara. Ini adalah prinsip yang merupakan kekuatan dari kita semua. Sekian, saya akhiri pertemuan kita kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.